Kala itu di bulan Juli 1677, Keraton Pleret yang megah wibawa, kebanggaan raja, berubah menjadi sebuah neraka berdarah. Mengerikan, mayat bergelimpangan di mana-mana. Bau anyir darah menyebar, menyengat, menusuk hidung. Kobaran api menyala merah kehitaman, diiringi kepulan asap membumbung tinggi, melahap, membumi, hanguskan bangunan yang ada. Ibu kota Pleret hancur berantakan, rata dengan tanah. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Keraton Pleret yang masih tegak berdiri. Ibu kota Pleret yang dibangun selama 20 tahun dengan susah payah oleh ratusan ribu rakyat, akhirnya porak-poranda, luluh lantah oleh amukan para pemberontak. Hanya dengan hitungan hari, seluruh harta benda dan pusaka kerajaan habis dijarah, dikuras pemberontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Sejarah Mataram Islam di banyak literatur selalu menarik untuk dibahas. Kejayaan dan nama besarnya selalu diselubungi misteri kekejaman sang raja, membuat kita merinding mendengarnya. Kisah kelam ini berawal dari dendam kesumat yang berkarat, ambisi keserakahan yang menguasai diri sang raja. Dikisahkan sepeninggal ayahnya, Pangeran Adipati Anom menjadi penguasa Mataram dengan gelar Amangkurat II. Setelah kemenangan para pemberontak menguasai Keraton Pleret, waktu pun terus bergulir, keadaan semakin parah tak terkendali. Kerajaan Mataram dilanda ketidakstabilan, pemberontakan dan huru-hara terjadi di mana-mana, tak kunjung bisa dipadamkan. Hampir seluruh wilayah pesisir Jawa juga sudah jatuh ke tangan Pangeran Trunojoyo. Selain itu, Amangkurat II juga menghadapi upaya-upaya lain untuk merebut tahta Mataram pasca kematian ayahnya. Rival paling serius adalah adiknya sendiri, Pangeran Puger, merebut Keraton Pleret dan mengklaim tahta Mataram untuk dirinya sendiri. Setelah Keraton Pleret ditinggalkan pasukan kaum pemberontak, Amangkurat II menyadari dan tahu betul kekuatan Raden Trunojoyo. Ia semakin panik melihat dukungan yang semakin hari semakin kuat dari berbagai kalangan, terutama dari masyarakat Madura, ulama keturunan Sunan Giri, dibantu laskar dari Makassar yang dipimpin Karaeng Galesong, menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Pada awalnya, pemberontakan Trunojoyo ini didukung oleh Adipati Anom, putra mahkota Amangkurat I. Karena Adipati Anom merasa ayahnya sudah terlalu dekat dengan Belanda. Dalam konspirasi itu, Pangeran Trunojoyo dijanjikan akan diberi kekuasaan penuh untuk wilayah Madura jika berhasil menggulingkan ayahnya sendiri. Namun saat melihat kekuatan Trunojoyo yang semakin hari semakin besar, Adipati Anom malah berbalik arah mendukung ayahnya sendiri yang sebelumnya bersekutu
kini justru terlibat konflik karena dikhawatirkan Mataram akan jatuh ke tangan Trunojoyo dan harapan menjadi raja akan gagal. Pada akhirnya, pemberontakan benar-benar berkobar. Puncak kemenangan Trunojoyo diraih pada tanggal 2 Juli 1677. Pangeran Trunojoyo menyerbu dan menguasai istana Pleret, hingga memaksa Amangkurat I menyingkir keluar dari istananya. Di sisi lain, kondisi Amangkurat II sebagai penerus tahta tidak memiliki kekuatan militer, tidak memiliki keraton dan harta kekayaan untuk menghadapi pasukan Pangeran Trunojoyo. Pada akhirnya, Amangkurat mengambil keputusan mengikuti saran ayahnya, menuju satu-satunya tempat yang luput dari Laskar Trunojoyo, yakni loji Belanda di Bukit Jepara. Amangkurat dan Cornelis Spilman membuat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Jepara. Pada tahun 1677, VOC mengerahkan pasukan gabungan. Ribuan prajurit Mataram, kompeni Belanda, dan pasukan Arung Palaka berangkat dari pelabuhan Jepara menuju Surabaya, tempat pasukan Trunojoyo berada. Di bawah komando Cornelis Spilman, pasukan VOC dan sekutunya berhasil mengalahkan pasukan Trunojoyo. Dalam catatan sejarah, pasukan Trunojoyo di sejumlah pertempuran mengalami kekalahan, seperti di Kertosono, Kediri 1678, dan Madiun 1679. Salah satu pertempuran terbesar terjadi di Kedung Wuni pada bulan Desember 1678, di mana pasukan Trunojoyo berhasil mengalahkan pasukan VOC dan menewaskan Kapten Tek. Namun kemenangan ini tidak mampu menghentikan laju pasukan VOC yang terus mendesak dan merangsek masuk. Pada bulan Januari 1679, pasukan VOC berhasil menembus pertahanan Kediri dan menyerbu istana Trunojoyo. Trunojoyo sendiri berhasil melarikan diri bersama beberapa pengikut setianya ke arah selatan. Ia bersembunyi di daerah pegunungan yang sulit dijangkau oleh musuh. Namun dalam persembunyian itu, ternyata ada seorang pengkhianat bernama Kiai Tumenggung Wiraguna. Pada akhirnya, Pangeran Trunojoyo tertangkap. Pada 2 Januari 1680, eksekusi dilakukan langsung oleh Raja Baru, disaksikan oleh pembesar VOC, bupati, dan pasukan Mataram Islam yang setia kepada raja. Sang raja menusukkan keris Kiai Balabarnya tepat di jantung Trunojoyo hingga menembus punggungnya. Sebelum mencabut kerisnya, sang raja berkata, "Aku ampuni kamu dan mengangkatmu sebagai Adipati Madura." Tak puas dengan menusuk jantung, Amangkurat mencabik-cabik tubuh Trunojoyo. Tubuhnya dirobek, diambil jantung dan hatinya. Kemudian kedua organ tubuh itu dicincang, dan setiap bupati harus memakannya sebagai tanda kesetiaan kepada raja. Setelah itu kepalanya dipenggal dan setiap selir diperintahkan untuk menginjaknya. Kemudian kepala Trunojoyo diletakkan di depan bilik peraduan. Semua orang yang keluar masuk bilik peraduan
harus menginjak kepala Trunojoyo. Darahnya diambil, dibalurkan ke tubuh masing-masing. Kemudian kepalanya dimasukkan ke dalam lesung dan lumpang batu, ditumbuk hingga hancur. Demikian sepenggal kisah jejak air mata darah Pangeran Trunojoyo, pahlawan sejati yang telah meninggalkan jejak sejarah. Semangat perjuangan membela tanah air yang tak kenal lelah, sekaligus menjadi inspirasi bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia di masa selanjutnya. Meski belum ada kajian yang mumpuni, namun banyak orang sepakat Belanda dan Jepang mampu menaklukkan Nusantara bukan karena kehebatan dan kekuatan militer mereka, tetapi lebih karena sikap sekelompok orang di Nusantara sendiri yang cenderung mendukung keberadaan para penjajah tersebut. Suksesnya skema politik Divide et Impera mengkonfirmasi bahwa sebagian orang di Nusantara tak malu menjadi antek penjajah daripada membebaskan tanah air dari penjajah. Tak heran jika Trunojoyo, tokoh legendaris dari Madura, bisa tertangkap kompeni Belanda. Itu bukan karena kurang hebatnya beliau, tapi karena adanya pengkhianatan yang dilakukan saudaranya sendiri. Sejarah ini sudah terlanjur mendarah daging, bahkan menjadi luka sosial kultural psikologis dalam urat nadi masyarakat, sehingga melahirkan traumatis kultural yang sangat mendalam. Perlu dikonfrontir dengan sumber-sumber sejarah lain, karena tulisan tangan penjajah perlu diwaspadai dan tidak harus dipercaya, sebab sudah menjadi rahasia umum kalau sejarah bisa ditulis sesuai selera pemenang demi kepentingan dan propaganda company. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran tanpa harus menyalahkan seseorang. Satu hal yang pasti, kita tidak pernah tahu hal yang sebenarnya terjadi. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silakan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, sesungguhnya melipat tangan dalam sholat adalah hakikat mengunci kolbu, agar kita mampu memisahkan keakuan diri, hingga yang tersisa hanyalah Allah. Itu sebabnya jari telunjuk dan jari tengah mengarah ke kolbu saat tangan kanan merangkul tangan kiri. Dan itulah hakikat melipat tangan dalam kematian. Saat Nur Sifatullah berjumpa dengan Izatullah, yang dipersembahkan dalam sholat adalah jiwa kita. Jika masih mengharapkan pahala atau surga, aku menyebut kalian tuna nurani dan tuna etika. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.